Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ya, senang sekali kita bisa ketemu lagi siang hari ini dan saya bersyukur bahwa anugerah Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk ada bersama. Amin. Okay, so today I'm very glad to be here with you because the grace of God we can be here. Okay, before we hear the word of God, come pray together, okay? Yes. Oke, kita doa sebelum kita dengar firman Tuhan siang ini. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu. Father, we got thanks for your grace for us today. Kami bisa duduk dengan tenang di tempat ini. We can be here untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. To hear the word of Ajar kami Tuhan. Teach us, Lord. Melalui kebenaran firman-Mu. Through your word. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu ya Roh Kudus. Mampukan hamba untuk bagikan kebenaran-Mu siang ini. Dan biarlah kebenaran ini terimpartasi bagi seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Oke, bulan ini kita sedang ada tema tentang relationship, hubungan. Saudaraku yang kasih. So this month we learn about a relationship. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan dulu buat kita siang hari ini. Mazmur 1 ayat 1. Ya. Oke, Mazmur 1 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Oke, Psalms 1 verse 1. How blessed is the one who doesn't follow the advice of the wicked, or stands in the pathway with sinners, or sit in the assembly of scoffers. Ya, saudara yang kekasih, di usia remaja seperti ini kita semua butuh teman, betul? Okay, in our range of age we need friends. Siapa yang tidak punya teman boleh lambaikan, angkat kakinya. Yang tidak punya teman angkat kaki. Kalau yang tidak punya teman kuper banget. Oke. Ya, jadi saudaraku yang kasih, kita semua perlu teman, betul? Bahkan saya percaya bahwa kita hadir di tempat ini karena kita punya teman. So we are here, we need friends, and the reason is we here because we have friends. Ya, siapa yang datang karena teman? Ini boleh angkat tangan. Siapa yang datang karena ada teman di sini? Saya juga angkat tangan tinggi-tinggi. Karena saya punya teman di sini. Kalian semua adalah temanku. Iya, kita berteman. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, namun siang hari ini ada satu pesan firman Tuhan. But this day we have the word of God. Ya, satu pesan firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita. The word of God that we share to all of us. Bagaimana kita membangun persahabatan? In order we can build a relationship. Iya, karena tema saya adalah sahabat rasa saudara. So the tense is friends becomes like a brother. Ya, friends becomes like a brother. Ya, saudaraku yang kasih, saudara biasa dengar tahu kalau ada di mana-mana foto bareng, ini teman rasa saudara, ya toh, sahabat rasa saudara, makan nasi satu piring, ya toh, tidur satu bantal, naik motor sama-sama, ya kan? So we are here must be have a friends that it feels like a brother. Iya. Makanya saudaraku yang kasih, dalam masa usia seperti saudara, ketika saudara butuh teman, ya, saudara mesti pilih-pilih siapa teman saudara. So
In our age, we also make friends, but we have make isolation to have friends. Iya. Jadi saudara mesti pilih-pilih teman saudara, bukan saudara sombong. It doesn't mean that we are cooking, Tapi saudara mesti tahu siapa teman saudara. but we have to know our friends, Karena tadi nasihat firman Tuhan because that what dalam God wants Mazmur us to 1 ayat 1. do. In Psalms 1 verse 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. How blessed is the one who doesn't follow the advice of the wicked. Nah, saudaraku itu bicara, dengar saudaraku yang kasih. Biasanya saudara lebih dengar nasihat teman atau dengar nasihat orang tua? Saudara lebih bertanya kepada teman atau lebih bertanya kepada orang tua? Ya, jadi saudaraku yang kekasih, maka ini nasihat firman Tuhan. Jadi kalau saudara pilih-pilih teman dalam pergaulan saudara, So if we make isolation and make a friends with others, itu baik. it's good for us. Kenapa? Why? Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, saudara. Jadi kalau saudara ini udah bagus, udah cinta Tuhan, udah mengasihi Tuhan, udah melayani Tuhan. So if we are here to service the God, Tapi kalau ini hanya hari Minggu doang, hari Minggu saja, but only in Sunday, sementara Senin sampai Sabtu saudara di luar sana, but Monday to Saturday, dan saudara punya teman-teman adalah mereka yang minta maaf, tukang minum mabok, tukang bamaki, tukang gosip, tukang bakal lain, dan sejenis tukang yang lain, asal jangan tukang kayu dan tukang batu saja. and your friends all do the bad things. Maka saudaraku yang kekasih, orang bijak bilang, bagaimana masa depanmu? Tunjukkan siapa teman-temanmu. Bagaimana nantinya masa depanmu? Tunjukkan siapa teman-temanmu. Jadi kalau hari ini dengan siapa saudara bergaul, itu menentukan bagaimana masa depanmu. So what you're surrounded or your friends will show your future. Iya. Nah karena itu saudaraku yang kekasih, mari miliki sahabat yang rasa saudara. So we have to make friends that become like Amsal brother. 17 ayat 17 bilang begini. Ini ayat sangat terkenal untuk sebuah persahabatan. Iya, baca sama-sama Proverbs 17 verse 17 2-3. A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bilang orang di kiri kanan, that's me. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Saudaraku yang kasih, sahabat rasa saudara. Bilang orang di kiri kanan dalam bahasa Inggris apa tadi? A friend like a brother. Bilang di kiri kanan, a friend like a brother. Iya. Seorang sahabat rasa saudara. Oke. Ya. Jadi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, hubungan itu sangat penting. Ya, membangun hubungan itu sangat penting. Build the relationship is very important. Ada orang bilang begini, lebih baik memiliki satu sahabat It's better to have one best friend daripada memiliki 1000 musuh. than more than have 100 Atau terbalik. enemies. Betul ya? Lebih baik memiliki seorang sahabat daripada memiliki 1000 musuh. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi kalau kita punya sahabat satu saja it's okay. Makanya saudaraku, hubungan itu mahal. So relations is expensive. Jangan rusak hubungan Don't destroy the relationship hanya gara-gara gorengan yang rasanya tidak sama. because of small things. Ya, jangan rusak hubungan gara-gara ada sesuatu yang salah di antara kita. Saudaraku yang kasih, hubungan itu sangat mahal. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena lebih baik punya satu orang sahabat daripada punya 1000 musuh. Akan menghancurkan hidup kita, saudaraku yang kasih. Nah, Tuhan selalu memakai orang-orang lain
untuk membawa kita naik. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang membuat kehidupan kita menjadi luar biasa. Ada amin, saudaraku yang kasih? Jadi saudaraku yang kasih, Tuhan akan bawa orang-orang yang tepat dalam hidup kita untuk membawa kita naik, membawa kita maju di dalam Tuhan. Okay, we have to believe that God will send you friends that will make you up. Engkau tidak akan sendiri dalam perjalanan hidupmu. You must be not alone in your journey, your life journey. Ada amin? Tuhan akan kirim orang-orang yang tepat. Saudara lihat, waktu Musa seorang diri Tuhan panggil dia. Dia bilang, Tuhan beta sonde bisa, beta gagap bicara. Tuhan bilang, tenang. Beta akan kirim Harun buat lo. Wah, luar biasa, ada amin? Yes. Apalagi saudaraku, ketika Tuhan pilih Daud. Daud bilang, Tuhan beta masih kecil, masih air-air, muda air-air. Saudaraku yang kasih. Tapi Tuhan bilang, tenang, beta akan kirim orang-orang yang tepat. Dan Alkitab mencatat, Tuhan kirimkan ada 300 pahlawan-pahlawan Daud yang luar biasa untuk membuat Daud sukses. Jadi dengar baik. Oh haleluya. Oke, jadi dengar baik saudaraku yang kasih. Untuk membuat hidupmu sukses, Tuhan akan kirim orang-orang menopang engkau. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Karena itu kita mesti juga belajar menjadi seorang sahabat yang baik. So, in order to make a friends, we also have to be a good friends for others. Agar setiap kita memperoleh orang-orang yang baik dalam kehidupan kita. So we can get good friends in our lives. Ya. Jadi kita mesti juga jadi sahabat yang baik. Supaya kita punya sahabat-sahabat yang baik yang siap topang kita. Ada amin? Nah karena itu kita perlu tahu bagaimana caranya berkomunikasi. So we have to know in order to make communication. Membangun komunitas. Build a community. Hidup menjadi berkat bagi orang lain. And be grace for others. Apakah hidupmu sudah jadi berkat bagi sahabatmu? Waktu mereka tutup mata. Coba tutup mata. Dan disebutkan nama temanmu. Atau waktu mereka tutup mata dan mereka menyebutkan namamu. Apa yang kau ingat tentangnya? Kalau dia datang tapi jengkel. Itu berarti orang belum jadi berkat. Sorry Karina. Ya, jadi saudaraku yang kasih lihat. Kalau mereka tutup mata dan mereka ingat namamu. Dan engkau diingat sebagai yang terbaik, maka engkau a good friend. Engkau lah sahabat rasa saudara. Kasih tepuk tangan. If our friends remember about us, that means that we have blessed him, her. Jadi poin kita siang hari ini yang akan kita belajar adalah, So the point that we learned today is, jadilah sahabat yang baik. be a good friends, Maka engkau akan diberikan orang-orang yang baik dalam hidupmu. and God will give you the best. Mereka akan seperti favor. Favor apa tuh? Mereka akan seperti favor, hal-hal yang tersedia dalam kehidupanmu, kebutuhan untuk menopang engkau. Oke, nah karena itu saudaraku ada ciri-ciri sahabat yang luar biasa. So we have the characteristics of true friends. Oke, saudara mau jadi sahabat sejati buat saudaramu, buat sahabatmu? Ulang, saya pengen hanya 10 orang, sekali bisa jadi khotbah. Saudara mau jadi sahabat sejati bagi saudaramu? Oke, saudara mau disebut sahabat rasa saudara? Iya, ya. Omri bilang sama Elisa dan sama tuh Patrick, ya. Engkau sahabat rasa saudara. Mau jadi begitu? Nah, ini ciri-cirinya. Bagaimana kita belajar menjadi sahabat dalam kesukaran? Yang pertama, saudaraku yang kasih, mereka adalah, baca di sana sama-sama. Someone who always be with us in any circumstance.
Dia yang selalu ada bagiku dalam segala situasi. Sahabat sejati adalah sahabat di mana dalam segala situasi dia ada. So good friends is someone with us in any circumstance. Amin, saudaraku. Makanya orang selalu bilang begini kalau saudara dengar kata-kata itu. Di TikTok ada, di IG ada status-status ya, saudaraku yang kasih. Siapa sahabatmu adalah ketika engkau dalam keadaan susah. So our true friends is always be with us in any circumstance, in hard times. Ya, karena saudaraku yang kasih, kalau kita lagi hebat, lagi mantap, lagi punya jabatan, So in anything we have, everything that we have, akan banyak orang datang dekat dengan kita, betul? there are many people come to us. Tapi waktu kita susah, But when we are suffer, kalau ada orang yang dekat dengan engkau, if there's one people that close to us, yang duduk bersama dengan engkau, that is sit with you, yang siap dengar curahan hatimu, always be there for you, dialah sahabat sejatimu. that is your true friends. Haleluya, kasih tepuk tangan dulu. Karena itu saudaraku yang kasih, sahabat sejati So the true friends, adalah sahabat dalam susah. it's a friends that always be with us in hard times. Mudah bagi kita untuk menemukan teman dalam keadaan yang baik. It's easy for us to find a friends in a wealth situation. Saat kita memiliki karir yang bagus, When you have a good career, kehidupan yang mengalami kemajuan, good life, atau kita ketika berada di puncak kesuksesan, or we are in the top, ada banyak orang-orang yang dekat dengan kita. there are many people that close to us. Tetapi siapa yang terus mendukung kita But who that support us dalam kondisi terburuk kita, in a very bad situation, dialah sahabat sejati. that's your true friends. Makanya Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, gada dan tongkatmu menghibur aku. Yesus sahabat sejati kita. Kasih tepuk tangan dulu. Karena itu waktu kita terpuruk, dengar, Yesus tidak tinggalkan kita. God's never leaves you. Halo, ada amin? Nah, jadilah sahabat yang sejati buat saudaramu. Bukan engkau menceritakan kejelekannya, tetapi saat dia terpuruk, bahkan engkau yang merangkul dan melindungi dia. Jadilah sahabat seperti seorang saudara. Sahabat rasa saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, Second one, ya, sahabat sejati adalah, baca sama-sama 2-3, someone who dares to rebuke for the sake of goodness. Seorang yang sahabat yang berani menegur demi kebaikan-kebaikan kita. Persahabatan harus disertai dengan nasihat dan teguran. in our relationship we have to dare others. Kalau sahabatmu tidak pernah tegur engkau, If your friends never dares to rebuke you, engkau perlu curiga ini sahabat betul atau tidak. you have to be aware. Karena jangan sampai sahabatmu membawa engkau masuk ke dalam neraka. Ya, Or your friends will bring you to the hell. ya. Karena tadi Mazmur 1 ayat 1. Ada banyak nasihat-nasihat yang bisa membawa kita ke neraka, yang bisa membawa kita ke jalan yang salah. So there are many things that will bring us to the wrong way, to the hell. Dalam hidup saya, And in my life, saya selalu punya prinsip begini. I have a principle. Jika sudah tidak ada orang yang bisa tegur saya, maka saya dalam kesusahan besar. Oke? Ya. Jadi kalau orang tidak bisa tegur kita, tidak bisa nasihat kita, orang segan dengan kita, berarti kita dalam kesusahan besar.
Ke saya nih siapa mau nasihat? Aduh, mau nasihat Pak John Dede. Lu siapa? Gitu saudara. Dan yang paling ironis lagi saudara kau yang kasih, kita akan selalu bilang begini, tinggal kau Roh Kudus togor saja. Kok dia juga ada Roh Kudus? Makanya sebagai sahabat saudaraku yang kasih, engkau harus berani bisa menegur temanmu. So we have to dare to rebuke our friends. Yes. Engkau harus bisa menegur temanmu kalau dia sudah salah. Jangan kompromi. Don't be compromise. Ya. Jangan kompromi saudaraku yang kasih. Aduh, teman, senap apa? Baiklah, tenap apa? Oh, saudara, itu saudara sedang dalam celaka besar. Tegur saudaraku. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana seni dalam menegur memang. Ya tak? Oh my God. Jadi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Amsal 27 ayat 6 bilang begini. Ya. Mari kita baca sama-sama 2-3. Faithful are the words of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Haleluya. Kalau saudara mau rasakan persahabatan saudara kekal, persahabatan saudara sampai baik, aman, saudara yang kasih harus berani. Yang pertama mau ditegur. Ada amin? Yang kedua, dan kita belajar menegur. Ya. Nah, buka hati dulu. So if we want to have a good friends, we have to let ourselves to be dare to be rebuked, and we have to brave to rebuke others. Ya. Buka hati untuk mau ditegur. Bilang sama sahabatmu, tegur saya kalau saya salah. You have to tell your best friend if I'm. Bikin komitmen. Bikin komitmen untuk saling menegur satu dengan yang lain. Oke? Oke. Ya. Bikin komitmen untuk saling tegur. We have to make a commitment to rebuke each other. Ya. Supaya apa saudaraku yang kasih? Supaya perjalanan kita sampai kekal. So our journey will be eternal. Ya. Kalau ada sahabatmu yang bangun hubungannya tidak benar, if you know that your friends is make not good relations, dan engkau tahu itu di luar sana, and you know it's out there, tidak usah tulis di status. Don't write it in your story or status. Ya. Tapi panggil dia empat mata. But you have to call him. Nasihati dia. Tell him the truth. Dan Alkitab berkata, kalau dia mendengarkan nasihatmu, maka engkau sudah menyelamatkannya. Ada amin? Saudara yang kekasih? Ada amin? Jadi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, mari kita belajar untuk menasehati, untuk menegur. Nah saudaraku yang kekasih, kalau beri penghargaan, if we have be award, boleh tulis di status. We can write it in our status. Saya bangga dengan kakak Elisa. Permainan bassnya mantap. Tulis di wall saudara, di FB atau IG. Tapi kalau bilang mau tegur dia, jangan kasih naik di FB. Ya, makanya orang bilang kalau pujian di depan banyak orang, tapi kalau beri teguran panggil empat mata. If you want to praise your friends, you can do in social media, but for a fault or wrong things, just you and your friends. Kalau saudara tegur seseorang, marah seseorang di depan banyak orang, if you mad to your friends in front of other people,
itu sama dengan pembunuhan karakter. It means that you kills the character. Banyak orang tidak melayani, Many people don't want to service, merasa insecure, feel insecure, tak berdaya. feel unable. Kenapa saudaraku yang kasih? Why? Karena mereka sering dimarahin, ditegur di depan banyak orang. Because they always get mad in front of other people. Mungkin papa dan mamamu pernah lakukan itu buat engkau. Maybe your parents ever do to you Di depan teman-temanmu, in front of your friends. engkau dihina, You have been engkau dibentak, engkau dimarahi. you have mad. Dan itu bisa membuat kita menjadi insecure dalam hidup ini. It makes us feel insecure. Makanya dengar baik, kalau engkau punya sahabat, If you have dan best kalau friends engkau mau jadi sahabat sejati and buat you want to temanmu, be true friends for him, berilah dia pujian di depan banyak orang. give him praise in front of people. Tapi tegurlah dia empat mata. But you have to rebuke it's just you and Nah. my friends. Tadi pagi kita di gereja dewasa juga belajar, saudaraku. Ciri-ciri orang yang memiliki jiwa yang sehat. Yang pertama, itu menegur tanpa melukai. Banyak kali kita menegur orang tapi melukai. Kita harus belajar tegur tapi tidak melukai. Menasehati tanpa menggurui. Ya, kadang-kadang kau berdiri nasihat tuh kau rasa kau paling hebat. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, mari kita belajar untuk menegur tanpa melukai, menasehati tanpa menggurui. So we have to learn if we want to tell our friends the truth, don't make a pain or hard for him. Iya. Teguran kita mesti jujur. Ya. It's Kita mesti jujur, saudaraku. Dan biasanya saudaraku yang kasih bersahabatan tuh bilang gini, lu mesti jujur deng beta we have to be honest with our friends. Ya. Nah, saudara tahu kesonde kalau jujur itu sakit. Honest is pain, is hard. Halo? Saudara sudah siap terima sebuah kejujuran? Banyak kali kita bilang, lu jujur ya, lu harus jujur dan beta. Tapi kita tidak berani terima sebuah kejujuran. Ya toh, saudara kau yang kasih, coba ada teman datang bilang kepada kita dengan jujur sekali, saudara kau yang kasih. Dia bilang, ini hari lu jelek. Coba saudaraku, iya toh? Kalau di suami istri lebih seru, saudaraku yang kasih. Ada suami pulang dia jujur sama istrinya. Kan istrinya bilang, papa harus jujur sama saya. Jadi pulang suaminya senang, beta mau jujur. Lalu suaminya pulang, mama be mau jujur deh mama. Jujur apa? Wih tadi ada nona satu ganggu beta. Lu siap terima itu kejujuran. Dan banyak kali kenapa kita suka bohong? Karena waktu kita jujur kita dimarahi. Betul? Waktu saudara bilang, aduh tadi beta ada ambil uang. Aduh tadi beta ada buat ini buat itu. Nah saudara lihat. Jadi saudaraku yang kasih, memang kadang-kadang kejujuran itu menyakitkan. Tapi kita harus berani jujur. Ada amin? Tegurlah dengan jujur tanpa manipulasi. So sometimes we think that honest is painful, but we have to dare to honest with others. Nah karena itu saudaraku yang kasih, mari kita lihat untuk bisa berkata dengan jujur, lihatlah potensi yang ada di balik seseorang. If we have to tell the truth, we have to see the potential behind someone. Lihat kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirinya. We have to look back every good thing that we did, that he has done. Jangan lihat kekurangannya. Don't look at his weakness. Saudaraku yang kasih, biasanya yang bikin kita ilfeel, Something that makes us ill feel. apa? Ilfeel. Itu saudaraku yang kasih. Itu karena kita lihat orang punya kekurangan. Tapi coba saudaraku dalam persahabatanmu, ingat satu kebaikan saja.
yang pernah dilakukan oleh sahabatmu. Kalau dia sempat menyakiti engkau, jangan ingat dia punya yang menyakitkan itu. Tapi ingat dia punya kebaikan. Itu waktu pas hujan beta sonada. Tiba-tiba dia ketemu beta, dia kasih beta topi, dia kasih beta jaket. Saya yakin saudaraku yang kasih, engkau akan baik lagi. Halo, ada amin? Tapi kalau engkau ingat dia pun jelek, semua yang dia pernah buat lo, maka lo ondor ampa ilo dari sini. Iya. Yang kedua saudaraku, untuk bisa tegur dengan baik, maka sering-seringlah memberi dorongan. Sering-seringlah. Always. We have to always motivasi. motivate our friends. Ya. Kasih motivasi, sering-sering untuk kasih motivasi buat temanmu. Ayo maju, kamu bisa. Jangan malas saudara bilang, lu gemuk begini mana mungkin bisa menari. Bisa saudaraku yang kasih. Ya. Tadi saya lihat itu dance di itu video pertama tuh, ada yang gemuk tapi dia bisa dance. Atau tidak tutup kemungkinan kalau Cici bisa dance juga. Amin Cici. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Ya, baik Cici Riu maupun Cici Lahir. Ya. Jadi sering-seringlah memberi dorongan dan pujian buat seseorang. Yeah, we have to always make praise or support our friends. Ya, manusia nih perlu bukan makan puji sih, bukan. Ya, bukan makan puji saudara. Tapi manusia ini sebenarnya perlu motivasi dan dorongan. So everyone needs motivation or support from others. Ya, kenapa saudaraku yang kasih? Why? Karena iblis selalu datang dengan tuduhan dan membuat kita rasa bersalah. Because the devil always demand us with our faults or the wrong things. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, When Adam and Eve falls in sins, Tuhan tahu nggak kalau Adam dan Hawa sudah berdosa? Siapa yang lebih dahulu cari Adam dan Hawa? Lalu apakah Tuhan langsung tahu? Berdosa, lu bisa sembunyi di mana nih? Becek ya, bahasa satu-satu baru langsung tahu. Tuhan bilang begitu? Nah, Tuhan dengan motivasi. Adam, di manakah engkau? Bahkan saudaraku, Adam bilang, Tuhan beta telanjang, beta sudah berdosa. Tuhan malah bertanya ulang, siapa yang bilang lu telanjang? Saudara baca baik-baik itu ayat. Betul saudaraku yang kasih? Nah, sering-seringlah memberi dorongan. Mari kita selalu balik kata-kata negatif menjadi hal-hal yang positif buat teman kita. Pukul bahunya dan berkata, maju terus kawan. Tuhan sertai engkau. Haleluya. Oke, yang ketiga, kita akan menjadi seorang sahabat sejati apabila saudaraku yang kasih, baca sama-sama saya, teaching the truth for the sake of others to grow. Kita harus mengajarkan kebenaran supaya membuat orang lain bertumbuh. Ini penting saudaraku yang kasih. Kenapa? so this is important Karena kita dalam komunitas. Because we are in community. Komunitas Kristen. Christian community. Komunitas orang-orang percaya. Believers community. Sehingga So kita harus saling mengajarkan kebenaran. we have to always teach the truth. Supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. So we can grow up together. Dengar. Tuhan tidak pernah saudaraku yang kasih membiarkan engkau berjalan sendiri. God never leaves you walk alone. Tadi saya sudah bilang di awal, Tuhan akan bawa orang-orang yang tepat dalam hidupmu. So God always give us a perfect Untuk people, menolong person, engkau untuk bertumbuh di dalam Tuhan. to help you to grow in Jesus. Karena itu coba lihat kiri dan kanan. Muka dan belakang. Lihat, balik-balik lihat. Bilang sama orang di kiri kanan muka belakang, Tuhan kirim lu untuk beta.
Lord send you for me. Haleluya. Ada amin? Coba pakai bahasa Inggris saja. 2, 3. Lord send you for me. Kasih tepuk tangan dulu. Wow, ternyata Tuhan kirimkan Grantino, Tuhan kirimkan. Siapa lagi nih? Kita mau tunjuk siapa nih? Ini susah pakai masker semua jadi Mira, Mira Samuel, ya, Tuhan kirimkan Widi, Tuhan kirimkan Nona Ale, Tuhan kirimkan Nona Fuenale, Tuhan kirimkan Nyong Fanggidae, Tuhan kirim itu untuk membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Ada amin? Nah, jadi karena itu saudaraku yang kasih, kita mesti sadar posisi kita. We have to realize our position. Bahwa ternyata saya dibutuhkan teman saya. That our friends need us. Halo, ada amin? Saudara rasa diperlukan temanmu? Kalau saudara belum tahu, siang ini saya mau kasih tahu. Gara-gara kamu, saya bertumbuh cinta Tuhan. Because of you, I love God. Iya. Saudara tanya Pak John Dede begitu? Iya. Saya jaga hidup saya kudus. I keep myself so pure karena ada orang-orang yang saya layani. because of you guys. Saya tidak mungkin sembarang-sembarang di luar sana lalu berdiri di sini dan berkhotbah. Betul? Gara-gara ini saya tidak bisa lari dari Tuhan. I can run from God Karena ada orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan dengan tulus. because you guys, you love God. Ya. Makanya saya jaga hidup saya dengan baik, berusaha saudaraku yang kekasih, latih diri saya, latih karakter saya. Kenapa? So that's why I always train myself and keep myself pure in God. Karena ada banyak orang lihat saya. Because there are many people see me, see Pastor John. Komitmen saya My commitment, oleh saya, because of me, orang lain diberkati. other people blessed. Saya tidak jadi batu sandungan I want to be obstacles bagi orang lain. for others. Bahkan ketika orang ingat John Dede, But when others remembers Pastor John Dede, mereka makin mengasihi dan mencintai Tuhan. they'll always loves God. Haleluya, ada amin? Jadi demikian pula dengan hidup kita. Karena itu biar kehidupan kita, hubungan kita mengajarkan orang lain kebenaran So it's our relations to tell the truth for others, untuk bertumbuh di dalam Tuhan. so we can grow in Jesus together. Karena itu saudaraku yang kasih, So that's why tidak larang saudara makan cilok. Salome tidak larang. Rame-rame makan senang. Tidak larang saudara makan rujak bareng. Tidak larang saudara jalan bareng. Tetapi kalau jalan bareng itu disertai dengan pengajaran kebenaran untuk buat saudara bertumbuh, go on. so you can do all things, guys, but you have to know that it's for the good, for the growth for yourselves in God. Jadi kebersamaan kita So our togetherness harus membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. supposed to make us Ada grow in amin? Jesus. Ajarkan kebenaran. Kalau engkau bertumbuh bersama-sama, ajar. Ya, waktu saya bertumbuh bersama-sama dengan anak-anak Komsel, saya zaman kami dulu masih remaja. Oke, ini kita makan bakso, saudaraku yang kasih, anak-anak semua lihat ke saya. Apa yang akan saya lakukan? Langsung makan atau berdoa dulu? Ini di tempat orang banyak. Nah dulu zaman kita kan, ya saya harus berani. Yuk berdoa, semua lihat. Ya tutup mata, percaya baksomu tidak hilang. Tutup mata dan kita doa. Memang doa tidak harus tutup mata, tapi kan sudah jadi tradisi, toh kita doa harus tutup mata. Jadi semua tutup mata dan saya berdoa di banyak orang dan mereka lihat. Lama-lama mereka bertumbuh dalam Tuhan. Saudara tahu kisah tentang Bapak Nani yang hari ini jadi wakil bupati? Dari mana dia datang?
Itu satu malam ketika komunitas kami bikin acara rekomitmen. Amanani itu kuliah di Politeknik, bukan Poltekes, itu nada yang di Poltekes. Amanani di Politeknik. Dan ada 2 anak binaan saya yang teman kuliahnya. Dan hari itu di kampus mereka ada berkelahi. Bakalai di kampus. Nah malam itu kami rekomitmen. Jadi Amanani datang karena dia pun kawan 2 itu. Mereka mau cerita tentang bakalai tadi. Lalu Amanani mau ajak ini 2 anak murid saya besok dilawan dong di Poltekes. Di Poltek. Di Politeknik. Lalu malam itu kami ada bakar ayam sama-sama ya. Seperti biasa saudaraku yang kasih. Nyanyi sambil main gitar, kita bakar ayam, kita makan. Lalu selesai makan semua, tibalah acara kita adalah rekomitmen. Satu-satu bikin komitmen. Mau maju cinta Tuhan lagi atau mau bagaimana. Lalu semua cerita. 1, 2, 3, tibalah di giliran Amanani. Dia orang baru. Saya bilang ya Anda harus bicara juga. Karena ini kami semua bicara. Lalu dia tidak bicara, dia menangis. Dalam hati tadi mau ajak orang bakalai, sekarang menangis. Kejago. Waktu dia menangis dia bilang, beta mau cinta Tuhan. Kalau beta lihat kosong semua cinta Tuhan, saya mau cinta Tuhan. Malam itu dia bikin komitmen cinta Tuhan. Sampai hari ini Tuhan bawa dia jadi wakil bupati. Kita ajarkan kebenaran supaya orang bertumbuh dalam Tuhan. Saudara bangun relationship dengan teman-teman di luar sana. Komunitas yang saudara bangun jangan tertutup. So our community out there, we don't have to be closed in. Ya, kita mesti buka komsel kita supaya ada orang-orang luar masuk. Mungkin itu adalah calon gubernur. Saya tidak pernah terpikir waktu saya layani Amanani dia adalah calon wakil bupati. Tidak tahu. Karena waktu itu dia menangis, saudara kue kasih. Mari buka komselmu untuk orang-orang di luar. Halo, ada amin? Jangan eksklusif, bosong-bosong sah. Ajak orang luar. Ada teman di kampus 1, 2 orang yang saudara kenal. Yuk ketempi gabung teman-teman. Mungkin dong datang dong rasa lihat aneh saudaraku. Tapi di komunitas saudara tidak ada bamaki toh. Halo, ada amin? Ya, komunitas saudara makan rujak sama-sama, it's okay. Bakar daging sama-sama, it's okay. Tidak berdosa. Tetapi komunitas kita harus membuat orang di sekeliling kita bertumbuh dan mengenal kebenaran. Dan yang terakhir poin yang saya ingin sampaikan buat kita. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan terpancar dalam hubungan dengan sesama. Baca ini sama-sama 2, 3. When you have a good relationship with God, it will reflect your relationship with other people. Jadi saudaraku yang kekasih, hubungan yang baik dengan sesama itu terpancar akibat dari engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Semua yang saya ajarkan tadi kebenaran saudaraku yang kasih. Engkau punya perkataan cara menegur yang baik. Also everything that we have learned today. Engkau punya nasihat yang baik. We have a good rebuke for others. Engkau bisa mengajarkan kebenaran kepada teman-temanmu. We are able to tell the truth for others. Jika hubunganmu baik dengan Tuhan. If your relationship is good with God. Saya pastikan saudaraku yang kasih. I'm sure that kalau hubunganmu tidak baik dengan Tuhan, if your relation is not good with God, engkau akan punya hubungan yang buruk dengan sesamamu. Your relationship with others is also the same. Karena hubungan yang baik dengan Tuhan itulah Because the good relationship with God yang membuat orang lain di sekitar saudara that make us people around us merasakan kasih Bapa. feel the loves of God. Karena itu mari punya hubungan yang baik dengan Tuhan. So let us make a good relationship with Hubungan God. yang baik dengan Tuhan dalam doa-doamu. Good relationship God in our prayers. Dalam perenungan firman-Mu. In our prayers God. Kalau engkau punya hubungan yang baik,
if we have a good relations, saya mau jamin, saudaraku yang kasih, I'm sure that bahwa hubunganmu akan baik dengan orang-orang di your relationship with sekelilingmu. your friends is also the same good. Karena itu poin saya di bagian yang terakhir ini. The last point from Mari kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. let's make a relationships with God. Engkau mungkin aktif, You may be active, tapi engkau tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. but you don't have good relationship. Engkau tidak punya intimacy. You Apa don't tuh? have, Hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. intimate relations. Engkau boleh punya seabrek kegiatan rohani, You can do rohani activities. activities, Tapi kalau engkau tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, but if you don't have a good relationship with God, semua yang kau jalani anything that you do hanya akan menjadi rutinitas, only activities, tapi tidak membuat engkau bertumbuh. but never make you grow up. Percayalah, You have to believe suatu it. saat nanti One day engkau akan jenuh dan bosan, you will be bored, sekalipun engkau punya kegiatan rohani. Tapi kalau engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan, but if you have intimate relations with God, semua aktivitasmu every activities that you do akan membawa dampak will brings an effect dengan orang-orang di sekelilingmu. to people that surrounds you. Jadi siang hari ini, So today, Yesus sahabat sejatimu. Jesus is our best friend. Yesus sahabat sejatimu. Dia yang paling mengenal engkau. He knows you. Dia yang paling tahu engkau. He knows you better. Dia sangat mengenal pribadimu. Miliki Yesus sebagai sahabat sejatimu. Kalau engkau punya Yesus sebagai sahabat sejati, If you have God as your best friends, engkau akan menjadi sahabat sejati pula you will be a best friends bagi orang-orang di sekelilingmu. for people, for other people. Amin. Amen.